Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hitungan kimia atau stoikiometri. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini nanti? Yang akan kita pelajari ini semuanya adalah materi baru. Untuk itu mohon perhatiannya. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah menjelaskan pengertian massa atom dan massa molekul, kemudian menghitung massa molekul dan massa rumus relatif zat. Kemudian menjelaskan hubungan antar jumlah mol dengan jumlah partikel, volume gas, dan molaritas. Menghitung persen massa komponen penyusun zat. Menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Menentukan menggunakan reaksi pembatas dalam suatu reaksi. Yang terakhir adalah menentukan rumus kimia hidrat. Rupanya apa yang akan kita pelajari ini tadi adalah materi baru yang mestinya berdasarkan materi-materi yang sudah kita pelajari lebih awal. Untuk itu, agar mudah memahami materi ini, saya harapkan Anda tidak melupakan pelajaran pada materi-materi yang lampau. Sebelum kita menginjak pembelajaran hitungan kimia, ya, coba perhatikan gambar, ilustrasi gambar di bawah ini. Ini kita lihat seorang juragan memohon supaya dibuatkan roti. Dibuatkan aku 100 kg garam dari logam natrium dan gas klorin. Jadi dibuatkan garam dapur kita itu rumusnya NaCl yang dibuat dari logam natrium dan gas klorin. Maka seorang insinyur ahli kimia, ya, dia harus berpikir, kalau untuk membuat 100 kg garam dapur, berapa ya logam natrium dan gas klor yang saya perlukan? Maka di sini nanti dengan ilmu yang kita pelajari bisa ditentukan dengan pelajaran yang kita namakan hitungan kimia ini nanti. Nah, lantas bagaimana kita dapat mengetahui aspek kuantitatif dari komposisi kimia dan reaksi kimia zat itu? Jawabnya adalah pembelajaran hitungan kimia atau stoikiometri. Stoikiometri menurut bahasa, itu bahasa Yunani, berasal dari kata stoicheion, artinya unsur, dan metria atau meter itu kan gunanya untuk mengukur. Jadi itu secara bahasa. Secara istilah nanti kita kenal ada dua, yaitu stoikiometri reaksi. Ya, stoikiometri menghitung. Jadi ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan, zat yang direaksikan, dan produk, zat yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Yang kedua, stoikiometri komposisi. Itu ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif unsur-unsur dalam senyawa atau zat. Jadi kalau Anda sebagai seorang peneliti mau menghitung berapa ya emas yang terdapat di dalam batuan ini, berapa kadar batuan ini, kadar emasnya, maka dengan ilmu ini kalian bisa menghitung. Baik, yang pertama kita bicarakan masalah yaitu massa atom relatif yang disingkat AR. Adalah angka yang menunjukkan perbandingan massa. Jadi ingat, perbandingan massa suatu atom, suatu unsur dengan massa atom unsur standar.
Jadi ada unsur yang digunakan sebagai standar, namanya unsur standar. Nanti massa atom standar digunakan untuk menentukan satuan unsur-unsur yang lainnya. Dulu pertama kali digunakan standar atom H. Atom H, atom yang terkecil, dianggap massa atomnya 1, tetapi ternyata banyak atom yang lain mendapatkan harga pecahan. Maka lantas diganti atom C. Ini yang lebih sederhana. Atom C dianggap massa atomnya 12, terus yang lain dibandingkan dengan atom C. Jadi sebagai atom standarnya adalah atom C. Jadi ingat ya anak-anak bahwa massa atom itu bukan massanya atom itu. Jadi misalkan ARH, massa atom relatif H itu 1, maksudnya bukan berarti massa satu atom H itu 1 gram, bukan itu. Tetapi massa satu atom H itu sama dengan 1/12 kali massa satu atom C. Jadi kalau dibandingkan, atom C itu 12 kali atom H, begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi massa perbandingan. Secara matematika, massa atom relatif suatu unsur dapat didefinisikan seperti ini. Jadi massa atom suatu unsur, misalkan unsur A, maka massa satu atom A itu dibandingkan dengan karbon. Jadi massa satu atom karbon 12. Itu artinya dibandingkan dengan atom standar. Dalam hal ini adalah atom standarnya adalah atom karbon. Nah, misalkan massa atom relatif besi, berarti massa satu atom besi jika dibandingkan dengan massa satu atom karbon. Definisinya seperti itu. Massa atom relatif yang kita dapatkan merupakan rata-rata massa atom semua isotop yang terlimpah di alam. Ya, misalkan isotop klor di alam sebagai isotop klor, dulu ingat ya, kalau di atas itu menunjukkan massa atomnya, di bawah menunjukkan nomor atomnya. Jadi Cl37 itu massa atomnya 37, di bawah 17 artinya nomor atomnya 17. Itu ternyata di alam, di alam itu di mana? Ya di alam sekitar kita. Ternyata kadarnya 25%. Jadi sedangkan C yang massa atomnya 35, 75%. Ini maksudnya bahwa atom klor itu tidak semua massanya 37, atau tidak semua 35. Ada yang 37, ada yang 35. Yang 37 25%, yang 35 75%. Maka cara menentukan massa atom relatif klor dicari sebagai berikut. Nah ini 25% itu kan artinya 25/100. Berarti yang 37 25%/100% kali 37. Demikian pula yang 75% dibagi 100. Sehingga hasilnya 35,5. Jadi ingat ya, loh di situ massa atom kok pecahan, ya, kok tidak bulat? Iya, karena itu perbandingan. Jadi dibandingkan. Misalkan beratnya A, ya, misalkan beratnya A. Jadi seorang siswa namanya Badu. Berapa beratnya atau masanya? Misalkan 40 kg. Kemudian ya, misalkan Amir, masanya berapa? Amir itu kalau ditimbang berat badannya, ternyata berat badannya Amir 60. Berarti perbandingan berat badan Badu dibanding Amir berapa? Ya, berarti
40 dibanding 60. Berarti kan pecahan nanti ya. Jadi kalau seandainya badu yang 40 dianggap 1, maka amin berarti 1,5. Jadi pecahan. Itu maknanya ya. Jadi massa atom yang ada di dalam tabel itu merupakan massa atom rata-rata dari isotop. Isotop itu apa toh Pak? Nah, pelajaran yang dahulu bahwa isotop adalah unsur yang memiliki massa berbeda. Unsurnya sama, berarti nomor atomnya sama, tapi massanya berbeda. Itu isotop. Sekarang massa rumus relatif atau MR adalah angka yang menunjukkan perbandingan massa suatu molekul. Ya, kalau senyawa kovalen namanya molekul atau massa satu unit ion. Ya, unit ion itu kalau untuk senyawa yang berikatan ion dengan massa satu atom standar, standarnya adalah karbon, sehingga didefinisikan seperti ini. Misalkan ada senyawa AXBY. Senyawa itu artinya terdiri dari unsur A dan unsur B, atomnya X dan Y. Nah, maka definisinya adalah massa satu molekul AXBY itu dibandingkan massa atom standar. Karena setiap molekul atau setiap unit ion terdiri dari atom-atom, setiap molekul kan gabungan atom-atom, setiap unit ion kan gabungan ion-ion. Massa atom dan massa ion itu dianggap sama karena hanya melepaskan beberapa elektron. Ini pelajaran struktur atom dulu. Jadi karena setiap molekul atau unit ion terdiri dari atom-atom atau ion-ion, maka massa rumus merupakan jumlah total atom dikalikan AR-nya. Contoh misalkan massa molekul Al2O3. Molekulnya Al2O3. Dalam satu molekul itu terdiri dari 2 atom Al dan 3 atom O. Nah, maka massa molekulnya berarti 2 kali massa atom Al ditambah 3 kali massa atom O. Ya, sama dengan 2 kali 27. 27 dapatnya dari mana? Dari tabel. Nah, ini dapatnya dari tabel. Nanti kalau Anda buka tabel tahu semuanya. 3 kali 16, 16 juga dari tabel, sehingga ketemu massa molekul Al2O3 itu 102. Coba hitung, nanti coba tugas kamu menghitung MR zat berikut. Jadi H3PO4, H itu 1 kali 3 berarti 3, P itu kalau lihat tabel nanti 31. Ya, 31 tambah 3 berarti sudah 36. O 16, 16 kali 4. Ya, 16 kali 4 berarti 64. Ya, 64 tambah 34 berarti 98. Jadi nanti MR H3PO4 98. Anda bisa mencari MgSO4 dan FeCl3. Nah, sekarang menginjak berikutnya adalah konsep mol. Dalam reaksi kimia melibatkan jutaan atom, molekul atau ion. Untuk menghitung jumlah zat yang terlibat dalam reaksi tidak mungkin menghitung jumlah zat dalam satuan atom. Ya, tidak mungkin. Ya, satuannya berbeda mesti. Seperti kalau Anda mau bikin bangunan, bikin rumah, berapa butir pasir yang dibutuhkan? Mustahil Anda menghitung butir pasir. Tetapi kalian menghitung berapa truk pasir yang kalian butuhkan. Jadi membutuhkan satuan jumlah zat. Nah, maka sama dengan ini, ilmuwan sepakat menggunakan satuan yang mudah digunakan. Nah, satuan dalam ilmu kimia itu, satuan jumlah zat dalam ilmu kimia, dalam reaksi kimia itu dinyatakan atau disebut dengan mol. Jadi mol, yang mana didefinisikan bahwa
1 mol suatu zat menyatakan jumlah partikel pada setiap mol zat yang sama. Jadi pada 1 mol suatu zat yang jumlah partikelnya itu sama dengan jumlah atom C pada 12 gram. AR-nya C 12. Jadi pada 12 gram C. Dari hasil percobaan ternyata bisa ditetapkan bahwa setiap 12 gram karbon itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Jadi banyak sekali kan? Hanya 12 gram karbon, jumlah atomnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi nolnya kalau dijejer itu ya, itu berapa juta triliun ini ya. Nah, jadi sangat banyak. Nah, bilangan ini disebut tetapan Avogadro dan dinyatakan dengan lambang L untuk menghargai penemunya, yaitu locksmith. Jadi L dinamakan bilangan Avogadro ya, karena yang berhasil menghitung dengan tepat itu Avogadro, tetapi pertama kali yang menemukan locksmith, maka diberi lambang L, log singkatan dari locksmith untuk menghargai pemerakarsanya, dan dinamakan bilangan Avogadro karena Avogadro yang bisa menghitung ya dengan tepat angka ini. Jadi setiap mol suatu zat itu mengandung partikel sebanyak bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? 6,02 kali 10 pangkat 23. Tidak boleh lupa ya tetapan bilangan Avogadro ini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Hubungan jumlah mol yang kita lambangkan dengan N dengan jumlah partikel kita lambangkan X, maka X sama dengan N kali L. N satuannya mol, L satuannya partikel per mol. Jadi partikel per mol. Yang mana ingat ya bahwa partikel unsur itu bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa berupa unit ion. Ya, nek atom-atom bergabung menjadi molekul, ion-ion bergabung menjadi ion. Nah, unit ion itu terdiri dari 2 ion atau lebih. Kalau molekul terdiri dari 2 atom atau lebih. Nah, itu. Jadi ini yang kuning ini nanti jadi pedoman dalam satu perhitungan. Kemudian massa molar sekarang ya, massa molar. Kita singkat mm. Yang dimaksud massa molar adalah massa setiap mol zat sesuai dengan AR untuk unsur. Jadi kalau unsur itu sesuai dengan AR-nya atau MR untuk senyawa. Ya, contoh. Ini satuan Mn adalah gram per mol. Contoh misalkan ArCa, Ca kan suatu unsur, maka 1 mol sama dengan AR-nya, berarti massa 1 mol Ca itu sama dengan 40 gram. Massa setiap mol 40 gram. Dapat dari mana 40? AR-nya Ca. Ya, AR-nya Ca. Maka 1 mol Ca 1 mol kali 40 gram per mol. Nah, maka massa molarnya, molnya ini dicorek sehingga massa 1 mol Ca itu 40 gram. Nah, kalau setengah, ya setengah kali 40, 20 dan seterusnya. Demikian pula sekarang MrCO 2. 1 molekul CO2 terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O. MR-nya tadi sudah dihitung ya, caranya menghitung tadi 44 ketemunya. 12 ditambah 16 kali 2. Jadi 44. Maka massa molekul ya, massa molar massa molar CO2 44 gram per mol, itu massa molarnya. Nah, kalau ada pertanyaan massa 1 mol CO2 berapa? Ya 44 gram. Caranya menghitung bagaimana? 1 kali massa molarnya.
1 mol kali massa molarnya 44 gram per mol, ketemunya 44 gram seperti di atas, tidak saya tulis lengkap. Jadi hubungan jumlah mol N dengan massa zat M, maka massa zat sama dengan mol kali massa molar. Ya, ingat ya, satuan massa itu gram, satuan mol, N itu mol, kalau massa molar gram per mol. Contoh misalkan, contoh 1, 11 gram CO2 ada berapa mol, ada berapa mol, ada berapa molekul, ada berapa atom? Jawabnya, jadi A, N. Jadi menghitung mol toh, A itu menghitung mol berarti N sama dengan M dibagi MM. Jadi sama dengan ya, M-nya 11 gram dibagi massa molarnya 44 gram per mol. Dapatnya 44 dari mana? C12, O16 banyaknya 2, 16 kali 2 tambah 12. Jadi 44. Ketemunya 1/4, ini gramnya dicoret, molnya naik, jadi 1/4 mol. Yang kedua, ditanyakan molekul, molekulnya berapa, jumlah partikel. Jadi rumusnya tadi jumlah partikel X sama dengan jumlah mol kali bilangan Avogadro. Nah, sehingga kalau dimasukkan harganya, molnya 0,25, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Molnya kalau dicoret sehingga diperoleh molekul. Jelas anak-anak? Nah, baik, nanti Anda berlatih, kalau tidak mau berlatih lupa nanti. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang C, berapa atom? Nah, nek dihitung atom, setiap molekul CO2 kan terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O. Jadi jumlah atomnya kan 3. Maka kalau mau ditanyakan berapa atom, maka setiap molekul 3 atom. 3 atom itu C-nya 1, O-nya 2. Sehingga diperoleh sekian atom. Ini yang jawaban yang C. Nah, baik, ini gunakan untuk latihan. Ya, 4 gram natrium hidroksida, hitunglah ya jumlah mol NaOH berapa. Berarti jumlah mol NaOH kan 4 dibagi massa molarnya, N sama dengan M per MM. Massa molarnya NaOH Na23. Dari mana Pak 23? Dari tabel. O16 dari tabel H1. 23 ditambah 16 berarti 39 ditambah H1 40, berarti jumlah molnya 4 gram dibagi 40 gram per mol, ketemunya 0,1. Kemudian kalau menghitung berapa jumlah, jadi ini ketemunya 0,1 mol ya, A jawabnya. Terus B, jumlah unit ion NaOH berapa? Dah, nanti 1 unit ion NaOH terdiri dari Na plus dan OH min. Berarti ada 2 unit ion. Nah, berapa jumlah unit ion totalnya? Lah, molnya kan 0,1. Jadi nek goleki jumlah unit ion ya berarti kali bilangan Avogadro. Jadi 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, unit ion per apa? Ya, per unit ion, mol per unit ion, per mol. Nah, itu nanti dihitung sendiri untuk latihan. Nah, ini ya diberi contoh perhitungannya. Nah, sekarang volume molar. Volume molar gas kita lambangkan Vm. Volume molar adalah volume 1 mol gas pada P dan T tertentu.
menurut persamaan gas ideal, harga volume molar ya, P sama dengan nRT per P. Nah, jadi pada keadaan standar yang perlu Anda ketahui, keadaan standar itu temperatur dan tekanan yang nanti disebut juga keadaan STP, standar temperature and pressure, yaitu pada 0 derajat Celcius. Berarti T-nya 0 derajat Celcius, kalau dijadikan Kelvin ditambah 273. Tekanan 1 atmosfer, P-nya 1 atmosfer. Volume molar dapat dihitung. V molar sama dengan volume V molar tadi kan volume 1 mol. Nah, N-nya 1. R-nya 0,8082 liter atmosfer per derajat mol. Satuan ini yang harus dihafal. Jadi angka 0,082 liter atmosfer per derajat mol itu harus hafal. Dan kali 273 derajat. Dari mana 273? Kan Celcius jadikan Kelvin, berarti 0 ditambah 273, ketemunya 273 derajat. Dibagi P-nya tadi 1 atmosfer, maka masukkan harganya. Maka satuan-satuan ini mol dicoret, ATM dicoret, derajat dicoret, sehingga ketemunya liter saja. Ternyata 22,4 liter. Jadi pada keadaan standar 22,4 liter itu disebut volume molar, Vm. Volume molar pada STP ya, ini ya 22,4 liter per mol. Jika keadaannya bukan STP, kalau STP tadi kan 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Lah kalau tidak pada STP, maka volume molar dicari dengan menggunakan persamaan gas ideal. Agar mudah kita terapkan dalam perhitungan, rumus tersebut dapat diubah sebagai berikut. Jadi pada P tetap berarti P1, P keadaan 1 sama dengan P keadaan 2. Sehingga rumusnya tadi ini P sama dengan nRT per P. Nah, pada P tetap ketemunya ini. Ya, jadi R-nya bisa dicoret karena ini ada kiri ada R, kanan ada R, R-nya bisa kamu coret. Nah, kemudian yang kedua ini ya. Jadi ingat, indeks 1 itu keadaan ke-1 atau zat yang ke-1. Keadaan ke-1 atau zat yang ke-1. Demikian pula indeks 2. Pada T tetap berarti T1 sama dengan T2. Itu T-nya tetap dari persamaan tadi. Nah, maka kita peroleh bahwa P kali V sama dengan N kali R. Yang bisa kita coret R-nya, R kiri dan R kanan dicoret, sehingga tinggal diperoleh rumus ini. Dan seterusnya, rumus bisa dijabarkan dengan yang ketiga ini. Nah, ini R-nya dicoret, T-nya dicoret. Karena apa? P dan T-nya tetap, P-nya juga dicoret. Nah, sehingga kalau pada P dan T yang tetap, maka N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, itu rumus sederhana yang bisa Anda jabarkan. Sebetulnya rumusnya hanya satu, P kali V sama dengan nRT. Tapi bisa dijabarkan menjadi banyak rumus. Hubungan jumlah mol zat dengan volume dan volume molar. Jadi V sama dengan N kali Vm. Itu kalau disimpulkan dari perhitungan tadi. Sekarang contoh soal. Jika diketahui AR C12H1 dan O6, maka hitung volume 22 gram CO2 jika diukur pada STP. Kalau yang B pada 27 derajat Celcius berarti bukan pada STP. Volumenya yang C ini pada P dan T yang sama. Ya. Baik. Ini jawaban MR-nya 44 dicari pada STP, volume molarnya 22,4. Ini sudah kepastian, sudah ketentuan, sehingga N sama dengan
ya, tadi rumusnya N sama dengan M per MR. Ketemunya, jadi ini N-nya ketemu. Nah, terus P-nya N kali PM. Ya, gunakan rumus, ketemunya 11,2. Yang B, jawaban B, N-nya cari dulu, 1/4 ya ketemunya, 1/4. T-nya tadi 27, berarti 273 ditambah 27 sama dengan 300. Nah, rumusnya kalau mau mencari volume molar, P sama dengan volume ya, volume sama dengan nRT per P. Masukkan semua harga tadi, maka akan diperoleh ketemu 6,15 liter. Yang C, perbandingan tadi N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Masukkan harganya semua tadi ya. Yang kita anggap senyawa yang pertama adalah CO2, senyawa yang kedua adalah H2. Masukkan harganya. Nah, ini sehingga ketemu volume CO2 sama dengan 12. Ini ya, ini bisa cara mengerjakannya, Anda sudah bisa melihat itu. Kemudian kemolaran larutan atau molaritas. Molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut pada setiap liter larutan. Tiap liter larutan. Larutan berarti terdiri dari campuran zat terlarut dan pelarut. Ya, sehingga didefinisikan molaritas sama dengan N per P. N itu jumlah mol zat terlarut, P volume larutan, M molaritas. Karena N sama dengan M per MM, maka kalau disubstitusikan sehingga menjadi molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molar kali volume larutan. Nah, satuan kemolaran adalah mol per liter ya, atau milimol per mililiter. Kalau liter maka mol, kalau mililiter maka milimol. Nah, biasanya konsentrasi suatu larutan molaritas itu dituliskan dalam satu zat. Jadi konsentrasi kemolaran larutan biasanya ditunjukkan dengan label yang tertempel pada botol. Nanti kalau kamu ke laboratorium mesti ada labelnya. Itu molaritas. Contoh soal, berapa molar konsentrasi larutan 4 gram natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Jadi 500 ml itu campuran natrium hidroksida 4 gram dan air. Airnya tidak kita hitung. Jadi jawab ya, M-nya 4 gram, massa molarnya 40 gram per mol, volumenya 500 ml. Kalau dijadikan liter itu 0,5 liter. Rumusnya molaritas sama dengan M per MR kali V, sehingga M sama dengan 4 kali 40 gram per mol kali setengah liter. Ketemunya, itu gramnya dicoret, molnya naik ke atas sehingga ketemu 0,2 mol per liter. Jadi molaritasnya 0,2 M. Mol per liter bisa dilambangkan dengan M besar. Jadi NaOH 0,2 M. Ya, dibaca konsentrasi. Jadi kurung 2, kurung ini ya, kurung besar ini dibaca konsentrasi. Tuh ya, itu cara menghitung molaritas. Kalau cara membuat larutan bagaimana? Ini saya selingi ya, cara membuat larutan. Ya, cara membuat larutan nanti kita bicarakan pada kesempatan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan ya, pengenceran larutan. Pengenceran larutan adalah penambahan pelarut ke dalam larutan yang sudah ada. Pada pengenceran jumlah zat terlarut tetap
yang bertambah volume larutan, sehingga molaritasnya akan berkurang karena volumenya bertambah. Jadi tadi molaritas kan sampean massa zat terlarut dibagi volume. Kalau volumenya sebagai pembagi bertambah, maka molaritasnya akan berkurang. Ini Anda perhatikan, misalkan ada larutan. Mula-mula volumenya V1, molaritasnya M1, ditambah dengan pelarut. Ya, ditambah dengan pelarut. Sehingga volumenya akan menjadi lebih besar. Ya. Volumenya menjadi V2. Lah bagaimana M2? Bagaimana caranya menghitung? Nah, jadi ini caranya menghitung. Jadi indeks 1 sebelum pengenceran, 2 setelah pengenceran. Yang mana berapa tambahnya volume? V2 itu sama dengan volume yang pertama ditambah volume yang ditambahkan atau X. Tuh. Anda tahu bahwa jumlah mol zat terlarut sebelum diencerkan dan sesudah diencerkan kan sama. Jumlah zat terlarutnya sama, yang berubah hanya volumenya. Nah, maka N1 sama dengan N2, padahal N tadi sama dengan M kali V. Jadi rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Itu adalah rumus pengenceran. Contoh soal misalkan, berapa konsentrasi larutan yang diperoleh jika 50 ml larutan HCl 0,5 M ditambah air, berapa air tidak ngerti, sehingga volumenya 250 ml. Berarti Anda bisa menghitung, ditambah 200, dapatnya 250 kurangi 50. Nah ini. Nah sekarang molaritas larutan yang encer bagaimana? Dihitung pakai rumus tadi. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, dimasukkan harganya, maka ketemu M2 nya, yaitu molaritas larutan yang encer 0,1. Yang tadinya berapa? Yang tadinya 0,5, karena ditambah 200 ml air, maka molaritasnya menjadi lebih kecil, 0,5 menjadi 0,1. Contoh 2, berapa mililiter air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan NaOH 0,4 M agar konsentrasinya menjadi 0,2 M. Jadi sudah diketahui molaritas larutan encer dan pekat dan encer, ya, ditanyakan berapa air yang ditambahkan. Jadi X tadi lambangnya. Gunakan tetap rumus itu. Nah, padahal V2 tadi bisa Anda ganti. V2 sama dengan V1 tambah X. Ya, V2 sama dengan V1 tambah X. Sehingga atau dibalik, X sama dengan V2 dikurangi V1 sama dengan 100. Sehingga kalau dimasukkan harganya ini, maka konsentrasi V2 nya bisa dicari. Jadi V2 nya sudah ketemu. Kemudian konsentrasi campuran. Ya, campuran larutan pertama dicampur kedua. Misalkan ini ya, larutan pertama konsentrasinya M1, volumenya V1. Larutan kedua konsentrasinya M2, volumenya V2, dicampur jadi satu. Nah, sehingga menjadi volumenya lebih besar, V3. Bagaimana konsentrasinya? Yang perlu Anda ketahui bahwa zat sebelum dicampur dan sesudah dicampur itu sama. Ya, sama. Hanya tempatnya saja yang jadi satu. Yang tadi pisah sekarang jadi satu. Ya, sehingga N1 tambah N2 harus sama dengan N3. Karena apa? Jumlah mol sebelum itu berarti N1 tambah N2, karena berpisah. Sesudah dicampur jadi satu menjadi N3. Padahal N tadi rumusnya M kali V. Maka kalau dimasukkan harganya, ya, dimana V3 sama dengan V1 tambah V2 ya. Nah, dijumlahkan. Nah, contoh soal yang berikutnya, berapa konsentrasi larutan
jika 200 ml larutan HCl 0,2 M dicampur dengan 750 HCl 0,1 M. Ini maka diketahui M1 V1, M2 V2. Ditanyakan konsentrasi campuran M3, masukkan rumusnya tadi. Nah, V1-nya 250, V2-nya berarti 750, V3-nya dicampurkan 250 tambah 750, 1000. Nah, ketemunya 1000. Jadi M3-nya kalau dimasukkan harganya ketemu 0,125. Ini PR bisa Anda kerjakan coba di rumah. Nah, ini sudah dihitung ternyata ketemunya ini ya. Sehingga volumenya sekian. Sekarang konversi satuan jumlah zat. Baik anak-anak, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita menghitung konversi satuan jumlah zat. Artinya bagaimana kalau mol mau dirubah jadi gram? Bagaimana kalau gram dijumlah jadi atom? Bagaimana kalau atom mau dihitung berapa volumenya? Itu bisa pakai perhitungan konversi satuan zat yang nanti kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekian, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Ya, selamat sukses semuanya.